pagi. Kedengaran suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit panduan. Mungkin tadi dokter agak bingung kalau misalnya dengan pengaktifan barusan. Sekarang saya coba jelaskan biar lebih simple ya dok ya. Yang pertama saya mau nanya, dokter-dokter sudah dapat belum soal contoh yang sudah dikirimkan oleh Perki? Sudah? Kalau sudah mungkin bisa di-unmute dok, nggak apa-apa dok. Biar kita bisa sama-sama diskusi. Takutnya kalau dokter tidak bertanya, nanti dokter tidak paham, dokter tidak mengerti. Gitu. Sudah dok? Halo? Iya dok. Sudah? Iya, Sudah dok. dapat? Sudah ada dok. Oh, Sudah dok. Sudah, dok. nggak apa-apa di-unmute aja dok, biar kita sama-sama diskusi. Soalnya ini bukan lagi... Oke. Jadi tolong dok dibuka semuanya dok sampai slide saya pandu ya, saya pandu dari sini ya. Kalau kita semua sudah dapat, berarti kita sudah dapat slide yang ini ya tulisannya ya. Kelihatan di layar kalian slide saya dok? Iya. Latihan dasar. Iya, dok. Nah ini tuh kita bikin pelatihan secara simulasi online. Memang dengan era pandemi seperti ini, PRK Makassar bertujuan dan berinisiasi untuk membuat bagaimana tetap bisa menyampaikan pelatihan. Memang sistem ini bisa dibilang baru, tapi kami sudah bikin dan sudah diskusi, sudah rapat berbulan-bulan bagaimana supaya bisa membuat ini secara online. Nah, ini prinsipnya, nanti dokter itu akan dapat pilihan-pilihan seperti ini, dok. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang kelak akan ada, dok, di dokter punya Google Form yang akan dibagikan. Kita lihat sama-sama, dok, ya. Di sini kita tentukan, kalau ada yang nggak ngerti langsung disela, nggak apa-apa ya, dok. Misalnya gini, irama dasar itu nanti kita hanya bagi menjadi 3, dok. Irama sinus, asinus, atau pacu jantung. Irama asinus ini maksudnya semua irama yang tidak dicetuskan oleh SA node. Jadi dia contohnya dok, kasus-kasus di mana terjadi atrial fibrilasi, kasus-kasus di mana terjadi SVT, kasus-kasus ventricular tachycardia, irama ventricle, itu semua nanti bisa dokter pilih sebagai asinus. Itu kesepakatan yang sudah dibikin. Asinus adalah segala sesuatu irama yang tidak berasal dari SA node. Lalu nanti heart rate dok, heart rate nanti dokter hitung. Mungkin kalau sekarang masih pretest, mau pretest, heart rate-nya mungkin nggak paham, atau bingung, atau lupa, ya nggak apa-apa. Nanti pokoknya diisi aja, dok. Regularitas itu adalah melihat regularitas dari irama jantung yang dihitung dari ventricle-nya, dok. Jadi irama rate to rate, ventricle QRS to QRS. Tapi dok, kalau misalnya ada yang tidak paham, langsung potong saja, tidak apa-apa ya, dok. Regularitas seperti itu. Lalu ada lagi konfigurasi gelombang P, kita bagikan. Jadi ada P mitral, mungkin ada yang dulu waktu sekolah atau yang pernah ikut pelatihan sebelumnya, ini cuma mau perpanjang. Mungkin juga dulu ingat ada istilahnya P mitral, P pulmonal. Oh iya, itu kan P-nya lebar ya. Iya, cocok. Tidak perlu dihitung, dok. Dokter, secara kami asumsikan dokter sudah mengerti apa yang akan dokter lakukan. Halo? Yang akan dokter lakukan, dokter sudah paham. Jadi dokter tinggal klik saja. Gitu ya. Begitu pula dengan interval PR, dok. Dokter juga sudah bisa menghitung interval PR, jadi dokter tinggal tentukan apakah normal, memanjang, menendek, atau tidak bisa dinilai. Ini missing QRS, ini adalah prinsipnya, missing QRS itu adalah jika seharusnya dokter rasa harusnya habis P, ada gelombang atrium, ini harusnya ada QRS-nya, tapi kok nggak ada ya? Nah, kita asumsikan ada atau tidak. Terutama pada kasus-kasus total AV block, atau mungkin dokter rasa ada satu irama lain yang dokter rasa, QRS-nya kok hilang ya? Ventricle-nya hilang gitu, iramanya mana ya? Nah, boleh dokter klik di sini. Ada istilah konfigurasi aksis, di sini juga sama dok, kita bikin lebih simple buat dokter, jadi dokter tinggal hitung. Jika memang tidak bisa dinilai, nanti ada pilihan dok, tidak bisa dinilai. Begitu. Begitu pula dengan konfigurasi gelombang QRS, sama bentuk QRS. Nah, untuk bentuk QRS dan lain-lain ini dok, ini kan ada banyak sekali dan mungkin ada konkomitan dalam satu lembar jawab EKG. Jika itu memang ada, dokter mohon untuk mengklik 2 kali. Misalnya dokter lihat ini sama ini ada. Oh ya udah, saya klik aja 2 kali. Tidak ada masalah dok. Kalau dokter merasa jawabannya lebih dari 1, dokter klik 2 kali tidak ada masalah. Jawabannya ada 3, dokter klik 3 kali juga tidak ada masalah. Tapi yang betul sudah ada kuncinya. Jadi kami tidak
tidak memaksakan bahwa dokter pikir bahwa ini gelombangnya A, lalu dokter harus klik harus hanya satu gitu, tidak. Oke. Ini segmen ST, sepakat ya dok? Kita semua tahu ada normal, ada elevasi, ada depresi, begitu pula gelombang T dan gelombang U. Lalu gangguan konduksi, ini juga bisa lebih dari satu dok. Nanti dokter yang tentukan apakah dokter merasa ada 2 kelainan dalam satu gambar EKG, nggak apa-apa dokter klik 2 kali aja. Tapi yang betul nanti cuma satu jawabannya. Tapi kalau misalnya ada juga yang jawabannya 2, ada satu gambar EKG jawabannya 2, tapi kami persilakan kepada peserta untuk mengklik jika mereka rasa memang lebih, tapi kan nggak apa-apa, ini kan sama-sama belajar dok, kan saya juga dulu belajar, dokter juga belajar, jadi kalau misalnya dokter merasa ada yang tidak paham, tidak mengerti, mungkin nanti boleh bertanya. Oke, ini juga segmen ST, ini juga sama dok ya. Di sini itu adalah untuk ACS dok, maksud saya bukan untuk segmen ST, untuk ACS. ACS itu nanti dibagi. Dokter nggak usah khawatir kalau di segmen ini dok. Jadi gini, kemarin kami sepakat karena ini pelatihannya online. Memang dokter pernah dengar mungkin istilahnya ini STEMI anteriolateral atau enggak ini STEMI lateral atau enggak ini STEMI anteroseptal atau ini STEMI anteroseptal dengan OMI inferior. Prinsipnya jika dokter merasa bahwa itu ada di anterior, dokter tinggal klik aja anterior meskipun tidak ada kata-kata septal. Karena kemarin kalau pilihannya kita buat sebanyak itu, nanti peserta maksud saya itu akan bingung. Karena satu, memang nanti ada kendala di Google Form dokter yang akan lemot. Terus yang kedua, dokter nanti akan bingung karena gambarnya hanya bisa di-scroll gitu kan. Jadi dokter bingung ini yang mana. Tapi nggak apa-apa, yang prinsipnya nanti kan akan diajarin. Tapi setidaknya dokter sudah punya patokan bahwa kalau satu AVL itu lateral. Jadi kalau yang naik lateral, saya kan bilang STEMI lateral. Oh ini ada OMI inferior, ada Q. Oh ini ada ischemic anterior. Meskipun kesannya anteroseptal ya dok. Oh V1 sampai V4. Tapi kita asumsi iya ini V1 sampai V4 ini anteroseptal begitu. Nanti waktu kita uji coba kita kita lihat ya. Ini adalah gangguan struktur. Kalau gangguan struktur kita asumsikan, kalau dokter tadi waktu dihitung QRS-nya, dokter melihat, ada LVH, ada RVH, ada left atrial enlargement, P-nya kayak besar, ada right atrial. Itu dokter tinggal klik. Begitu pula dengan lain-lain, karena kadang-kadang EKG juga bisa digunakan sebagai screening. Kalau misalnya ada hiperkalemia, hipokalemia, keracunan digoksin, efusi perikard, itu bisa kelihatan dari EKG. Oke. Sekarang ini contoh format jawabannya. Nanti kalau dokter jawab, contoh soal jawabannya seperti ini, dok. Nanti kalau ini nanti akan tersave langsung ke Google Form. Jadi dokter tidak perlu tidak perlu mengetik. Kami mempermudah para peserta agar bisa dapat mengklik. Oke. Oke, sekarang kita masuk contoh soal. Dokter semua buka contoh soal. Tadi kan sudah diajarin sama videonya. Mungkin ada yang nggak paham maksudnya. Jadi gini, dok. Tujuan kami membuat slide-nya itu terpisah menjadi 2, dok. Karena yang pertama itu kami gunakan untuk lembar soal. Karena kalau misalnya lembar soal, gambar EKG-nya kami upload ke dalam Google Form, maka dokter tuh biasanya nanti kerepotan dalam loading-nya, dalam kuota bandwidth-nya. Karena kan di sisi lain, dokter punya Zoom ini kan harus nyala. Sementara di sisi lain, dokter harus tetap buka Google Form. 2 gambar dibuka seperti itu, biasanya kecepatan internet tiap daerah tidak sama ya dok. Takutnya nanti dokter loading lama. Nah, makanya kami putuskan soal kami kirimkan secara offline dan jawaban dijawab secara online. Oke, jadi dokter bisa, ada mekanismenya tadi sudah dijelaskan sama Kak Enal maupun dari teman-teman dari PRQ, yaitu dengan cara dokter bisa pakai 2 handphone, dengan 2 laptop, atau 1 laptop, 1 handphone, atau memang 1 dari laptopnya. Kalau 1 laptop ini saya usulkan kalau laptopnya di atas tahun 2018 atau laptopnya canggih, cepet, boleh dok, buka 2 layar, begitu sekaligus zoom-nya on, yang kecil boleh. Tapi kalau misalnya dokter tahu, aduh ini laptop saya laptop jadul, lama ini nanti loading, usul saya, 1 soal dokter pakai handphone, dokter bisa lihat gitu kayak ini handphonenya apa, lembar jawaban di laptop, usul saya seperti itu paling efektif. Nah, kalau misalnya dokter rasa, kalau punya 2 laptop, alhamdulillah lebih bagus lagi. Dokter bisa pakai 2, ya. Oke. Sekarang saya akan memberikan contoh share screen, dok. Apakah semua sudah dapat link Google Form untuk soal contoh? Sudah, dok. Oke. Yuk, masing-masing kita Google Form-nya.
Saya pandu juga dok ya, dari sini. Oke. Kelihatan lembar soal saya? Kelihatan dok, kelihatan. Kelihatan dok. Oke. Bentar ya. Bentar. Oke. Sudah kelihatan ya lembar soal saya ya. Oke. Ini alamat email dok. Tolong alamat email itu diisi sesuai dengan alamat email dokter. Tapi kan alamat email ini kan ada yang kadang-kadang tidak menggunakan namanya, ada yang kadang-kadang menggunakan nama pacarnya, istrinya, keluarganya, ayahnya, ibunya, dan lain-lain. Jika menggunakan alamat email tersebut dan dokter tahu bahwa alamat email itu tidak mencerminkan nama dokter, kalau ini kan kebetulan contoh nama saya sendiri dok. Ini kan contoh nama saya sendiri dok ya. Jadi dokter bisa langsung menggunakan alamat email ini, nanti terrecord di lembar jawaban respons dokter itu pihak Perki tidak bingung ini nama siapa. Tapi kalau dokter nanti namanya tidak sesuai, mohon untuk mengirimkan keterangan ke kakak-kakak di Perki bahwa ini emailnya saya ya gitu. Oke, sampai sini paham ya? Ini karena penting sebagai identitas dalam dokter menjawab. Karena nanti lembar jawaban ini yang dokter sudah jawab juga akan dikirim kembali ke email dokter. Sekarang saya buka contohnya dok ya. Nah, ini adalah lembar jawaban. Sampai sini masih kelihatan dok ya? Kalau misalnya nggak kelihatan, kabari saya, kasih tahu saya. Masih kelihatan? Masih dok. Oke. Kita akan lihat nih di lembar soal nih kan. Pilihan pertama, pilihannya apa? Kalau lembar soal ini adalah irama sinus. Kita klik di sini. Sinus. Nah dok, ini saya nggak tahu kecepatan internet di tiap daerah, di tiap tempat. Mohon dalam mengklik, dokter pastikan sudah tercentang seperti ini ya. Kalau tidak, tunggu dulu. Kadang-kadang ada yang diklik itu lemot. Dia loading lama, berputar, begitu. Nah, lalu kita lihat nih, iramanya berapa? Kita hitung ya dok, sama-sama dok ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kotak. 300, kita pakai cara cepat ya, 300 dibagi 4, kurang lebih sekitar 75 kali. Dokter tinggal klik, 75. Lalu dokter lihat, ini reguler sih. Ini dari sini ke reguler. Ini sama nih, 4 kotak. Oh, iramanya reguler. Konfigurasi gelombang P. Ini P-nya di sini diikuti QRS. Kita nggak tahu ini lead berapa, nggak apa-apa. Ini saya memberikan contoh. Karena nanti ada soal seperti ini. Ini apa? Ini, diikutin. Oh, normal. Interval PR-nya ini kurang lebih sekitar 3 kotak kecil, 0,12 second. Kan normalnya 0,12 sampai 0,20. Oh ya, ini normal. Missing QRS ada nggak? Kita lihat, ini P-nya ada, ini ada. Habis P, QRS. Oh ya, ini normal, ada. Tidak ada missing QRS-nya. Aksisnya, waduh, ini mah kagak bisa dinilai. Saya nggak tahu ini lead berapa. Saya kagak bisa lihat. Oh, dokter tinggal klik. Oh, tidak bisa dinilai. Oke. Lalu dokter lihat konfigurasi gelombang QRS-nya. Ini QRS-nya sempit. Ini kayaknya 0,04 second ini. Kan normalnya nggak lebih dari 3 kotak, 0,12. Oh iya, berarti normal. Nah, ini bentuk QRS-nya. Bentuk QRS-nya gimana ya? Bisa saja dokter bilang, aduh, ini QRS-nya kecil. Ini kayaknya low voltage deh. Tapi normal sih. Tapi nggak juga. Tapi ini kayaknya ada Q-nya deh. Nggak juga. Dokter bisa klik nih, sesuai dengan kemauan dokter. Kira-kira dokter merasa kalau, kayaknya kelainannya bukan cuma 1 nih, bisa ada 2. Dokter klik. Begitu pula dengan ini dok ya. Terutama untuk konfigurasi gelombang P. Kalau dokter lihat di gelombang P, kayaknya dia ada bifasik, tapi dia ada P pulmonal. Oh, dokter klik aja dua-duanya. Settingnya sudah dibuat begitu, jadi bisa klik dua-duanya. Segmen ST-nya, dokter lihat, segmen ST-nya gimana ya? Oh, normal. Oh ya, ini nggak ada elevasi kan dok ya? Ini sejajar isoelektris dari PR ke ST segmennya. Gelombang T-nya gimana? Gelombang T-nya normal sih, ini nggak tinggi, nggak lebih dari 1/2/3-nya QRS. Terus juga dokter lihat, ini naik, nggak inversi ke bawah, nggak tanda-tanda iskemik. Ini normal ini, ya dokter tinggal klik normal. Gelombang U ada atau enggak? Jawabannya tidak ada. Karena kenapa gelombang U? Kan adalah satu gelombang yang di belakang gelombang T ya dok ya.
Biasanya kelihatan kalau rate-nya 60-an atau pada AV block derajat 2 atau enggak dokter lihat bahwa kelainan dia hipokalemia. Mungkin kelihatan nanti. Nah, untuk sampai ke situ dokter tentukan kalau misalnya dari contoh soal ini kan tidak ada. Kita bilang oh tidak ada. Gangguan konduksinya gimana? Kalau dari sekilas ini kita lihat ini kan normal. Nanti dokter lihat bagaimana dengan sindroma kornea akut, ada nggak? Nggak ada, ini kan bukan pasien ACS. Gangguan struktur atau anatominya normal, karena kita dokter nggak lihat adanya suatu lead dan leadnya nggak bisa dilihat. Jadi kita asumsikan ini normal. Apakah ada kelainan lain-lain? Jawabannya normal. Lalu dokter tinggal klik. Ini soal pertama, berikutnya. Oke, sampai soal pertama dulu. Ada yang bingung? Aman, Dok. Sampai sini masih nangkep ya, Dok? Masih bisa ngikutin ya, Dok? Ya dok. Bisa, Dok. Sekarang kita masuk ke soal contoh 2 ya, Dok. Dok, kalau nggak ngerti langsung nanya ya, Dok. Karena nanti dokter kalau sudah telanjur masuk ke pretest dan lain-lain itu sudah nggak bisa nanya lagi. Tinggal nanya besok waktu lagi kursus. Takutnya nanti dokter merasa, saya mau jawabnya itu kok, saya sudah benar itu. Tapi kenapa nggak ada pilihannya? Nah, makanya saya sampaikan dari sekarang. Oke, ini saya bikin ya. Dok, prinsipnya dok, semua soal ini dibikin wajib ya, dok. Jadi dokter harus mengisi soal ini wajib. Jadi harus, kalau dokter tidak tahu ya dokter isi saja yang dokter tahu. Tidak ada salah benar di sini dok. Yang di sini kan kita semua sama-sama belajar. Jadi kalau dokter nggak tahu ya nggak apa-apa. Nanti ada kursusnya besok bisa nanya. Ini jawabannya apa ya? Kemarin kok saya bingung. Oke. Nah, terus sekarang kita masuk yang nomor 2. Nomor 2 kita lihat. Ini kalau dari soal 2 iramanya gimana dok? Sinus ya. Nanti definisi sinus, asinus, irama pacu jantung, dan lain-lain akan diajarkan waktu kursus. Cuman saya akan cepat karena hanya untuk menjelaskan ke dokter bagaimana cara mengisinya, ya. Jadi saya sekedar kasih tahu bahwa ini iramanya irama sinus. Ini rate-nya kurang lebih sekitar 3 kotak, jadi 100 kali per menit. Ini iramanya reguler karena dari R ke R seragam. Konfigurasi gelombang P-nya normal ini. Interval PR-nya normal ini, kurang 0,12 sampai 0,20 sekitar rentan itu. Tinggi RS-nya tidak ada. Dokter nanti ngisinya nggak perlu cepat-cepat kayak saya dok ya, karena kebetulan kami juga sudah yang bikin soal, jadi kami bisa jawab dengan cepat. Jadi prinsipnya kalau dokter nanti ragu-ragu mau berpikir lama, dokter pandangi terus handphonenya, dokter lihat apa ini, nggak apa-apa dok, namanya juga belajar. Nggak ada waktunya, saya nggak bikin waktu dalam Google Form dok, kecuali nanti kalau sudah post test ya, kalau sudah post test, atau nanti ada ketentuan lain dari PRI di mana dokter harus mengirimkan dalam waktu berapa jam begitu. Nah, terus untuk konfigurasi aksesnya, ini lead 1 naik, APS-nya port negatif, ini LAD nih. Secara cepat ya dok, karena sudah biasa lihat. Konfigurasi QRS-nya bagaimana? Ini normal ini. Bentuk QRS-nya, ini sampai sempit, QRS-nya aneh nih. Kalau dokter ketemu lead kayak VPC dok, VPC, dokter pernah dengar namanya ventricle extrasystole, atau ada V-nya gede-gede, QRS-nya terasa, aneh. Ini QRS-nya aneh. Itu jawabannya di bizarre, QRS-nya aneh. Tapi kalau dokter ketemu soal di mana kayak ini ventrikelnya kayak fibrilasi nih, goyang-goyang cuman getar-getar aja. Itu jawabannya, pilihannya di chaotic. Chaos. Jadi dokter nggak bisa lihat, mana ini ventrikelnya, ini bukan ventrikel ini. Cuman ngelihat kayak ulat atau apa itu, kayak rumput gitu, kayak cuma gelombang-gelombang yang seperti ventrikel fibrilasi. Ini jawabannya chaotic, chaos. Ya, tapi kalau dokter lihat seperti ini, wah ini jawabannya normal ini. Segmen ST-nya bagaimana? Segmen ST-nya, normal. Gelombang U-nya, nggak ada ini. Gangguan konduksinya bagaimana? Ini normal. Karena kan, tadi kan nggak ada kelainan aritmia. Acute coronary syndrome, atau kita kategorikan ke infark miokard, atau ada gangguan iskemik, iya ada ini, kenapa? T-nya tuh tadi kan inversi. Gelombang ini kan T-nya inversi. Gelombang T-nya kan inversi nih. V1, V2, V3. Ini kayaknya anteroseptal, ya kan? Ini anteroseptal nih. Tapi kok nggak ada pilihan anteroseptal ya? Yang ada cuma anterior. Ya sudah, ini saja saya pilih. Begitu dok maksud saya. Jika dokter tidak menemukan pilihan itu yang dokter mau, tapi dokter rasa ini lebih cenderung
Ini sih, kita jawabnya anterior. Gitu ya. Gangguan struktur atau anatomi, ada nggak LVH, RVH? Oh, nggak ada ini, tadi nggak ada yang gede, nggak kelihatan dari EKG. Lain-lainnya ada nggak? Oh, tidak ada. Oke, saya sudah sampai di sini. Dokter ada yang mau bertanya nggak? Nggak apa-apa dok, tanya aja dok. Kalau tidak ada, prinsipnya dokter pilih yang menurut dokter paling tepat saat itu. Ada yang mau ditanyakan lagi dok? Oke ya, saya asumsikan sudah ngerti. Nanti kalau sudah selesai dok, jangan lupa pencet kirim. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa dokter hati-hati dengan ini harus terisi. Yang kedua, pencet kirim. Nah, pencet kirim ini kalau cepet, saya belum isi. Nah, itu dia. Karena saya bilang pertanyaan wajib diisi, maka dokter akan kelihatan, oh harus diisi, apa ini ya? Oh, tadi saya klik kecepatan mungkin. Nah, ini normal. Tetap harus diisi dok. Lalu dokter kirim lagi. Nah, sudah sampai seperti ini, sudah selesai. Dokter bisa lihat akurasi itu adalah dokter ngelihat jawaban dokter tadi kira-kira benar atau enggak, tapi dokter sudah tidak bisa mengubah jawabannya. Tapi kan kita di sini bukan ujian ya dok, di sini kita tuh belajar. Jadi kalau misalnya dokter merasa aduh salah, tapi nggak apa-apa kan besok bisa kursus nanya. Kenapa ya saya salah di mana? Kenapa saya salah kemarin itu? Jadi jawabannya apa ya? Begitu. Oke, sampai sini dok. Apakah ada yang mau bertanya dok? Kalau sudah dokter sudah jawab sampai tahap ini, itu sudah selesai dok. Sudah selesai. Dokter tidak usah pikirkan lagi jawabannya apa, sudah nanti biarkan Google dan tim Perki yang akan menilai ini sudah benar atau salah. Ada yang mau ditanyakan dok? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya dok, ada yang mau bertanya tadi? Oke ya, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya asumsikan sudah mengerti. Nanti sambil jalan, mungkin sambil ngecek, kalau misalnya dokter merasa ada yang dokter rasa kurang, masih nggak paham, itu bisa ditanyakan. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, jadi dokter nggak usah khawatir. Ya, kalau nggak ngerti, pokoknya nanya. Ya, dok ya. Dok, koneksi internet ini kan kurang lebih selama 3 hari, dok. Jadi dokter mohon untuk mengaktifkan atau membuat itunya dok ya, kuotanya dok ya, prediksinya sekitar 20 GB kurang lebih dok. Kurang lebih ya dok, karena kan 1 jam Zoom ini sekitar 700 MB. Saya nggak tahu berapa lama, cuman dokter siapkan saja kurang lebih kuotanya sekitar 700 MB per jam. Jadi asumsi saya kalau 3 hari, kalau mau aman, jangan sampai nanti dokter tahu-tahu waktu ikut lagi seru-serunya kuliah, lagi pingin belajar, tiba-tiba, kuotanya habis gitu. Jadi kurang lebih siapkan sekitar 20 GB dok, karena Google Form ini juga banyak menarik data. Terus waktu lagi ngisi Google Form-nya, tolong internetnya itu standby dan online ya, jadi jangan sudah tahu sinyalnya lagi jelek gitu, lagi kebetulan lagi kan ini kan karena virtual, dokter kan bisa sambil mengerjakan di jalan. Jangan tiba-tiba dokter lagi di jalan, tiba-tiba sinyalnya biarpet gitu, sayang sekali gitu, materi kuliahnya nanti nggak dapet, nggak tersalurkan gitu. Jadi pastikan memang dokter dalam kondisi sinyalnya bagus. Nah kalau sudah itu aja dok, nanti diisinya pelan-pelan ya dok ya, sesuai dengan yang dokter yakin aja ya. Kalau saya dia gitu aja, kalau saya ada yang mau bertanya nanti tinggal nanya ke tim Perki aja.